Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabira Hidayatunisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis beberapa jurnal mengenai buku yang berjudul Akhlak Tasawuf, Solusi Mencari Kebahagiaan dalam Kehidupan Esoteris dan Ekoseptis, yang membahas tentang beberapa materi berikut, yaitu pengertian dan asal-usul tasawuf, pokok-pokok ajaran tasawuf, makom kenaikan rohani dan pengalaman kejiwaan dalam tasawuf, serta ajaran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah. Baik, yang pertama yaitu jurnal Kariman yang berjudul Asal Usul Tasawuf, Sebuah Perdebatan. Jurnal ini menguraikan berbagai teori tentang asal kemunculan tasawuf dalam Islam. Sebagian Sufi berpendapat mengaitkan tasawuf dengan pengaruh luar seperti filsafat Yunani, Hindu, dan Kristen. Sementara sebagian lain menilai tasawuf tumbuh dari semangat zuhud dan kesolehan Nabi serta para sahabat. Penulis menyimpulkan bahwa tasawuf adalah ekspresi keislaman yang murni, lahir dari upaya menjaga kesucian hati di tengah kemewahan dunia. Jurnal ini membuka diskusi awal tentang akar sejarah dan autentitas tasawuf. Selanjutnya, teori asal-usul tasawuf oleh Jurnal Dakwah. Tulisan ini memperluas pembahasan jurnal sebelumnya dengan menampilkan beberapa teori ilmiah mengenai asal-usul tasawuf, diuraikan teori reaksi moral terhadap kemunduran umat Islam, teori pengaruh eksternal yaitu Kristen dan India, serta teori internal yang menegaskan tasawuf itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan pendekatan historis dan teologis, penulis menegaskan bahwa tasawuf lahir sebagai gerakan pembersihan spiritual dalam masyarakat Muslim. Selanjutnya yaitu klasifikasi tasawuf amali, akhlaki, dan falsafi oleh Jurnal Pendidikan dan Dakwah. Jurnal ini mengulas pembagian utama dalam studi tasawuf, yaitu tasawuf amali, akhlaki, dan falsafi. Tasawuf amali menekankan praktik ibadah seperti dzikir dan wirid. Tasawuf akhlaki menitik beratkan pembinaan moral melalui tazkiyah al-nafsi, sedangkan tasawuf falsafi berorientasi pada pemikiran metafisik seperti wahdatul wujud. Ketiganya saling melengkapi, amali sebagai latihan, akhlaki sebagai landasan moral, dan falsafi sebagai puncak pengetahuan rohani. Selanjutnya yaitu sintesa tasawuf akhlaki dan falsafi dalam teks Al-Manhal yang bersumber dari jurnal Al-Kalam. Jurnal ini menyoroti upaya menyatukan dua corak tasawuf, yaitu akhlaki dan falsafi. Melalui kajian atas teks Al-Manhal, penulis menunjukkan bahwa akhlaki berperan sebagai pondasi moral yang memurnikan hati, sedangkan falsafi menjadi sarana untuk memahami hakikat Tuhan secara mendalam. Sintesa keduanya menciptakan harmoni antara amal dan pengetahuan, antara moralitas dan metafisika. Jurnal ini memperlihatkan keseimbangan dalam spiritualitas Islam yang tidak hanya bertumpu pada pengalaman batin, tetapi juga pada nalar dan refleksi. Selanjutnya yaitu epistemologi ilmu-ilmu tasawuf oleh Jurnal IAIN Antasari Banjarmasin. Jurnal ini membahas dasar keilmuan tasawuf dari sudut epistemologi, yakni bagaimana pengetahuan spiritual diperoleh. Penulis menjelaskan bahwa sumber pengetahuan tasawuf tidak hanya melalui rasio dan pengalaman indrawi, tetapi juga melalui kolbu atau intuisi spiritual dan kashfi, penyingkapan batin,
Diterangkan pula bahwa ilmu tasawuf sejajar dengan ilmu lain karena memiliki objek, metode, dan tujuan sendiri, pembersihan jiwa, serta makrifat kepada Allah. Selanjutnya yaitu judul Maqamat dan Ahwal dalam Tasawuf yang bersumber dari jurnal Refleksi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Jurnal ini menjelaskan dua konsep kunci dalam perjalanan spiritual seorang sufi, yaitu maqamat atau tahapan yang harus dilalui, dan ahwal, keadaan yang dianugerahkan Allah. Maqamat meliputi taubat, wara', zuhud, sabar, tawakal, dan ridho. Sedangkan ahwal itu meliputi mahabbah, khauf, raja, syauq, tumakninah, dan yakin. Penulis menegaskan bahwa maqamat dicapai melalui usaha atau mujahadah, sementara ahwal merupakan karunia ilahi. Dan jurnal ini bersifat teoritis dan mendalam tentang struktur spiritualitas dalam tasawuf. Selanjutnya yaitu jurnal maqamat dan ahwal serta relevansinya dalam kehidupan yang bersumber dari jurnal Popon. Jurnal ini melanjutkan pembahasan sebelumnya, namun dengan pendekatan praktis, penulis menyoroti bagaimana konsep maqamat dan ahwal dapat diterapkan dalam kehidupan modern, seperti kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, tawakal dalam kesulitan, dan mahabbah dalam mencintai Tuhan secara tulus. Jurnal ini menekankan bahwa nilai-nilai tasawuf dapat menjadi solusi bagi krisis moral dan spiritual manusia modern. Selanjutnya yaitu tasawuf dan problematika modernitas menimbang maqamat dan ahwal Abu Nasr As-Sarraj. Sumbernya yaitu dari jurnal Fuaduna dari UIN Bukit Tinggi. Jurnal ini mengkaji pemikiran Abu Nasr As-Sarraj, penulis kitab Al-Luma, tentang maqamat dan ahwal dalam kaitannya dengan modernitas. As-Sarraj menjelaskan 7 maqam dan 9 ahwal yang menggambarkan perkembangan spiritual menuju kesempurnaan iman. Penulis menafsirkan bahwa ajaran As-Sarraj relevan sebagai terapi spiritual di era modern yang penuh kegelisahan dan kehilangan arah. Dalam pembahasan ahwal juga disinggung ajaran Rabi'ah al-Adawiyah tentang cinta ilahi sebagai puncak pengalaman sufi. Selanjutnya yaitu cinta ilahi mahabbah sufi wanita Rabi'ah al-Adawiyah yang bersumber dari jurnal Eksis. Jurnal ini secara khusus menyoroti tokoh sufi perempuan Rabi'ah al-Adawiyah. Penulis menjelaskan konsep mahabbah ilahiyah, cinta kepada Allah, sebagai inti tasawuf atau akhlaki. Rabi'ah mengajarkan bahwa ibadah sejati bukan karena takut neraka atau mengharap surga, melainkan karena cinta murni kepada Allah semata. Sikapnya melahirkan nilai keikhlasan, kesabaran, dan ketenangan batin. Jurnal ini menampilkan dimensi emosional dan feminim dalam spiritual Islam. Selanjutnya yaitu jurnal pemikiran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah dalam menghadapi krisis spiritual modern yang bersumber dari jurnal JKAI. Sebagai lanjutan dari jurnal sebelumnya, artikel ini atau jurnal ini membahas aktualisasi ajaran Rabi'ah al-Adawiyah pada kehidupan modern. Penulis menilai bahwa konsep cinta murni Rabi'ah sangat relevan untuk mengatasi krisis eksistensial dan kehampaan jiwa manusia era teknologi. Dengan meneladani Rabi'ah, manusia diajak menumbuhkan cinta tulus, kedamaian, dan hubungan spiritual yang jujur dengan Tuhan. Jurnal ini menutup rangkaian pembahasan dengan menghadirkan tasawuf sebagai solusi bagi manusia modern yang haus makna.
Baik, kesimpulan dari seluruh jurnal-jurnal tadi dari segi fokus pembahasan, perbedaan dari seluruh jurnal ini paling mencolok terletak pada arah kajian masing-masing jurnal. Dari dua jurnal pertama yaitu Asal-Usul Tasawuf, sebuah perdebatan dan teori asal-usul tasawuf, memusatkan perhatian pada sejarah dan akar kemunculan tasawuf. Keduanya mempertanyakan dari mana tasawuf berasal, apakah murni dari ajaran Islam atau hasil pengaruh luar seperti Yunani dan Hindu. Selanjutnya jurnal ketiga hingga jurnal kelima yaitu klasifikasi tasawuf, sintesis tasawuf ahlaki dan falsafi, serta epistemologi ilmu-ilmu tasawuf bergerak pada ranah teori teoretis atau konseptual, menjelaskan bagaimana tasawuf terbagi menjadi bentuk amali, akhlaki, dan falsafi, serta bagaimana ketiganya saling melengkapi. Sementara jurnal ke-6 hingga ke-8 yaitu Maqamat dan Ahwal dalam tasawuf, Maqamat dan ahwal serta relevansinya dalam kehidupan, serta tasawuf dan problematika modernitas dalam kehidupan, menimbang Maqamat dan ahwal Abu Nasr As-Sarraj. Ini membahas struktur dan proses perjalanan spiritual serta bagaimana nilai-nilai itu dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Selanjutnya yaitu dua jurnal terakhir itu membahas cinta ilahi atau mahabbah sufi wanita Rabi'ah al-Adawiyah dan relevansi pemikiran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah dalam menghadapi krisis spiritual modern, berfokus pada tokoh dan aktualisasi ajaran tasawuf, khususnya Rabi'ah al-Adawiyah yang dianggap sebagai representasi puncak tasawuf ahlaki. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.